Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan sahabatku semua, menyambung video bagian pertama sebelumnya, yaitu tentang asal-usul Kota Nganjuk. Maka di video bagian kedua ini saya sampaikan kembali tentang tempat-tempat favorit pariwisata lainnya dan kesenian tradisional yang ada di Kota Nganjuk. Dan perlu saya informasikan pula bahwa Kota Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, terus berbenah untuk bisa sejajar dan menjadi salah satu destinasi pariwisata di Indonesia, serta untuk menuju kota yang modern, inovatif, edukatif, dan kota berbasis cerdas, insya Allah. Mudah-mudahan video ini berguna bagi kawan sahabatku di seluruh Indonesia, dan jika sedang bepergian ke Provinsi Jawa Timur, jangan sampai tidak mampir di Kota Nganjuk, kota angin, kota yang damai serta ramah masyarakatnya, juga selalu gotong royong dalam kesehariannya. Sekali lagi saya rekomendasikan untuk ke Kota Nganjuk sebelum menyesal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agus Wito Channel. Kawan sahabatku semua, sekarang saya mau ceritakan tentang pariwisata yang lainnya di Nganjuk, yaitu Candi Ngetos. Candi Ngetos terletak di Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, sekitar 17 km arah selatan Kota Nganjuk. Bangunannya terletak di tepi jalan beraspal antara Kuncir dan Ngetos. Menurut para ahli, berdasarkan bentuknya, candi ini dibuat pada abad ke-15, yaitu zaman Majapahit. Dan menurut perkiraan, candi tersebut dibuat sebagai tempat pemakaman Raja Hayam Wuruk dari Majapahit. Bangunan ini secara fisik sudah rusak, bahkan beberapa bagiannya sudah hilang sehingga sukar sekali ditemukan bentuk aslinya. Kemudian berdasarkan arca yang ditemukan di candi ini, yaitu berupa arca Siwa dan arca Wisnu, dapat dikatakan bahwa Candi Ngetos bersifat Siwa Wisnu. Kalau dikaitkan dengan agama yang dianut Raja Hayam Wuruk, amatlah sesuai, yaitu agama Siwa Wisnu. Menurut seorang ahli Hupermas, bahwa di dekat berdirinya candi ini pernah berdiri candi berukuran lebih kecil, yaitu sekitar 8 meter persegi, tetapi bentuk keduanya sama. N.J. Krom memperkirakan bahwa bangunan candi tersebut semula dikelilingi oleh tembok yang berbentuk bulat cincin. Candi Ngetos mempunyai bilik terletak tepat di tengah denah dasar bangunan. Dasar biliknya lebih rendah daripada dasar ambang pintu. Yang menarik yaitu terdapat relief seperti salib Portugis. Sisa tangga ada di sebelah barat sehingga candi menghadap ke barat. Adapun bangunan utama candi tersebut dari batu merah sehingga akibatnya lebih cepat rusak. Atapnya diperkirakan terbuat dari kayu yang sudah tidak ada bekasnya. Yang masih bisa dilihat tinggal bagian induk candi dengan ukuran sebagai berikut. Panjang candi sekitar 9,1 meter. Kemudian tinggi badan 5,43 meter. Tinggi keseluruhan 10 meter. Kemudian subbasement sekitar 3,25 meter. Besar tangga luar 3,75 meter. Kemudian lebar pintu masuk 0,65 meter. Tinggi undakan menuju ruang candi sekitar 2,47 meter dan ruang dalam sekitar 2,4 meter. Sekarang saya ceritakan tentang cerita rakyat masalah Candi Ngetos ini. Candi Ngetos yang sekarang tinggal bangunan induknya yang sudah rusak itu dibangun atas prakarsa Raja Hayam Wuruk. Tujuan pembangunan candi ini sebagai tempat penyimpanan abu jenazahnya jika kelak wafat. Hayam Wuruk ingin dimakamkan di situ karena daerah Ngetos masih termasuk wilayah Majapahit yang menghadap Gunung Wilis yang seakan-akan disamakan dengan Gunung Mahameru. Pembuatannya diserahkan pada pamannya Raja Ngatas Angin, yaitu Raden
Condromowo yang kemudian bergelar Raden Ngabei Selo Purwoto. Raja ini mempunyai seorang patih bernama Raden Bagus Condrogeni yang pusat kepatihannya terletak di sebelah barat ngatas angin, kira-kira berjarak 15 km. Kemudian diceritakan pula bahwa Raden Ngabel Selo Purwoto mempunyai keponakan yang bernama Hayam Wuruk yang menjadi raja di Majapahit. Hayam Wuruk semasa hidup sering mengunjungi pamannya dan juga Candi Lor. Wasiatnya kemudian, nanti ketika Hayam Wuruk wafat, jenazahnya dibakar dan abunya disimpan di Candi Ngetos. Namun bukan pada candi yang sekarang ini, melainkan pada candi yang sekarang sudah tidak ada lagi. Konon ceritanya pula di Ngetos dulu terdapat dua buah candi yang bentuknya sama atau kembar, sehingga mereka namakan Candi Tajum. Hanya bedanya yang satu lebih besar dibanding lainnya. Krom juga berpendapat bahwa di sekitar Candi Ngetos ini terdapat sebuah Paramasuklapura, tempat pemakaman Raja Hayam Wuruk. Mengenai kata Tajum dapat disamakan dengan Tajung, sebab huruf NG dapat berubah menjadi huruf M dengan tanpa berubah artinya. Misalnya Singha menjadi Simha dan akhirnya Sima. Hal ini sesuai dengan pendapat Sukmono yang menyatakan bahwa setelah Hayam Wuruk meninggal dunia, maka makamnya diletakkan di Tajung, daerah Brebek, Kediri. Selanjutnya diceritakan bahwa Raja Ngatas Angin R. Ngabei Selo Purwoto mempunyai saudara di Kerajaan Bantar Angin Lodaya Blitar bernama Prabu Klono Jati Kusumo yang kelas digantikan oleh Klono Joyoko. Raja-raja ini ditugaskan oleh Hayam Wuruk untuk membuat komplek percandian. Raden Ngabei Selo Purwoto di komplek Ngatas Angin menugaskan Empu Sakti Supo atau Empu Supo untuk membuat komplek percandian di Ngetos. Karena kesaktiannya, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, tugas tersebut dapat diselesaikan sesuai petunjuk. Kawan, sekarang saya coba ceritakan tentang tempat pariwisata lainnya, yaitu Candi Lor. Candi Lor merupakan bangunan candi yang terbuat dari batu bata merah yang diyakini sebagai monumen cikal bakal berdirinya Kabupaten Nganjuk yang diperingati setiap tanggal 10 April setiap tahunnya. Demikianlah kawan sahabatku semua, video tentang sejarah asal-usul serta tempat pariwisata di Kota Nganjuk. Bagian kedua ini saya sampaikan, dan untuk bagian ketiga akan saya videokan kembali di waktu yang akan datang, yang sepertinya masih banyak informasi yang harus saya sampaikan, antara lain yaitu kelanjutan tentang kesenian tradisional lainnya, kemudian kuliner, juga tokoh nasional yang berasal dari Kota Nganjuk, serta Kota Nganjuk masa kini. Kemudian jika dalam narasi ini masih banyak kekurangan, baik dalam pengucapan ataupun penempatan gambar yang salah, mohon untuk dimaafkan. Dan ini bukan kami sengaja, namun semua karena keterbatasan pengetahuan yang kami miliki tentang Kota Nganjuk, yang merupakan juga kota kelahiran saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agus Vito Channel dari orang asli wong Nganjuk.